Yuk, kamu kalau nyantai-nyantai gitu biasanya ngapain? Saya sih kalau biasanya main game sih, Pak. Main game, Pak. Game. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Oke, kita akan lanjutkan materi sebelumnya, di mana sebelumnya kita mempelajari instalasi Python dan game engine-nya, yaitu menggunakan Pycharm. Kali ini kita akan melanjutkan langkah selanjutnya, yaitu kita akan membuat game Snack. Sederhana, tapi tidak sesederhana itu, karena semua yang besar dimulai dari yang kecil. Itulah sebabnya kita akan mempelajari Snack game hari ini. Apa kalian siap? Ayo ikuti step by stepnya. Baiklah murid-murid, kita akan memulai tahapan membuat game dalam Python. Di sini kita akan membutuhkan library. Library pertama adalah pygame dan random. Masih ingat bagaimana cara menginstal pygame sebelumnya? Ya, benar. Kita menggunakan terminal dan memanggil perintah pip install pygame. Oke, kita langsung ke tahap pertama. Kita pelajari step by stepnya ya. Mari simak. Pertama, kita buat komen dulu di Python. Komen itu ditandai dengan tanda pagar. Selanjutnya kita import pygame-nya. Selanjutnya kita import random. Pygame itu adalah engine-nya. Seperti yang saya jelaskan dalam pertemuan sebelumnya. Pygame adalah engine sebuah game di dalam Python. Selanjutnya, library random itu adalah library yang kita gunakan untuk memunculkan makanan nanti. Jadi ketika permainan dimulai, dia akan muncul secara random. Ataupun ketika kita makan makanan itu, akan muncul makanan baru secara random juga. Selanjutnya, di tahap kedua, kita perlu menghidupkan dulu mesinnya. Seperti motor atau mesin-mesin lainnya, kita juga perlu menghidupkannya. Di sini kita buat komen dulu. Ini juga sangat penting di game init ini. Karena jika tidak dihidupkan, dia tidak akan jalan. Selanjutnya, dalam tahap 3, kita buat kanvas gambarnya dulu. Kita ukuran layar, pertama kita setting ukuran layarnya dengan lebar. Lebarnya kita buat 600, selanjutnya kita buat tingginya itu 400. Nah, jika kalian masih ingat dengan pelajaran koordinat pada matematika, inilah saatnya mengaplikasikannya. Selanjutnya kita buat variabel layar. Layar itu dia dengan memanggil pygame, set display, akan set sesuai dengan variabel lebar dan tinggi yang kita tentukan tadi, yaitu adalah 600 dan 400. Selanjutnya adalah pygame. Kita akan membuat set game adalah snack game. Jadi dia akan muncul di ujung tepinya. Selanjutnya pada tahapan keempat, kita akan menentukan warna. Jadi di sini kita akan kumpulkan warnanya di variabel ini. Kita kasih komen dulu, warna hitam. Kita kasih warna adalah 0, 0, 0. Oh iya lupa, kita kasih sama dengan dulu. 000 ini adalah maksudnya adalah RGB, di mana warna dalam komputer dipakai sistem RGB. 000 maksudnya adalah red, green, dan blue. Rednya 0, greennya 0, blue-nya 0. Ketika kodenya ini, dia akan memunculkan warna hitam. Selanjutnya pada tahap kelima. Tahap kelima kita panggil dulu displaynya. Apa namanya? Setelah kita panggil displaynya, kita buat sistem quit-nya. Kita buat event quit. Kita kasih variabel dulu. Di quit ini, event ini kita buat looping. Jadi berulang. Event loop.
Kita buat variabel dulu jalan. Ketika jalan bernilai true, jalan ketika jalan for event inti game event get, dia akan memulai. Jika event type quit, ketika kita mengklik quit, jalan akan bernilai false atau bernilai 0. Selanjutnya kita buat warna layarnya, kita panggil variabel hitamnya. Kita buat variabel hitam di awal tadi. Ini bisa kita stop dulu terminalnya. Di hitam, selanjutnya kita buat enter biar tidak tercampur. Kita panggil pgame display update, dia akan mengupdate layarnya. Pgame quit. Nah, sesuai dengan eventnya, ketika kita klik quit, seluruh program yang di dalam looping dia akan berhenti dan game akan keluar. Ya, betul. Nah, game loop ini seperti jantung game, terus berjalan selama 10 frame per detik. Jika kalian ingat dengan materi pembuatan karakter, ketika ingin berjalan dia juga membutuhkan frame agar smooth. Oke, di sini kita sudah bisa menampilkan layarnya, kita tekan Shift F10. Nah, selamat kalian sudah menampilkan layar gamenya dengan ukuran 600 pixel dan 400 pixel. Kita quit, ya berhasil. Selanjutnya, pada tahap 6, kita buat karakternya. Kita tentukan dulu warnanya. Di sini saya kepikiran berwarna hijau, agar ngejreng dan terlihat di layar yang berwarna hitam. Untuk kode warna hijau itu sendiri adalah 02550. Ini adalah warna hijau. Selanjutnya kita buat variabel karakteristik ularnya lagi. Kita tambahkan di sini, kita buat variabel komen baru agar tidak tertukar. Ukuran blok. Oke, pertama kita tentukan ukuran bloknya dulu. Di sini karena kita menggunakan layar 600 dan 400, kita mencari kelipatannya. Kelipatan dari 600 dan 400 adalah 20. Jadi kita set dengan ukuran 20 pixel kali 20 pixel XY-nya. Kita buat ukuran blok sama dengan 20 pixel. Selanjutnya kita buat variabel X lagi. Di sini kita menggunakan untuk menentukan posisi spawn munculnya ularnya, itu kita taruh di tengah-tengah saja. Jadi kita buat kodenya itu lebar agar mudah kita bagi 2. Y tinggi bagi 2. Jadi dia akan di tengah-tengah. X, Y. Dia berada di tengah-tengah dari 300 dan 200, benar. Oke, selanjutnya kita buat variabel badannya lagi. Badan ular. Di sini kita buat badan ularnya itu, kita buat variabel ular. Itu adalah variabel yang menyimpan badan. Badan dari ular yang bertambah. Terus panjang ular kita beri nilai 1. Di sini 1 itu maksudnya adalah panjang ular pertama yang di spawn. Di sini kita buat variabel, kita buat komen baru lagi agar tidak tertukar. Kita buat kasih nama fungsi menggambar ularnya. Di sini di dalam itu definisinya mendefinisikan. Kita buat variabel baru gambar ular itu bernilai, kita buat ukuran dikali daftar ular, ya. Ular, maaf ada salah ketik sedikit. Selanjutnya di dalam ini kita buat untuk bagian badan ularnya di dalam daftar ular titik 2, dia akan memanggil setiap balok-baloknya. Jadi kita panggil dengan bikin gambar rek memanggil layar, kita panggil hijau. Oh, ini salah. Hijau. Oke, di sini kita ganti juga hijau variabelnya, maaf.
hijau. Terus di bagian-bagiannya kita tentukan bagiannya adalah 0 dan bertambah 1, terus dikali ular kali ukuran dan ukuran. Dikali ukuran-ukuran yang muncul. Jadi dia akan bertambah, 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 bertambah. Bagiannya itu kita definisikan, kita kelompokkan dulu. Bernilai 0. Terus bagian 1 ini kita hapus, kita ganti ukuran. Nah, dan ini. Nah, daftar, oh ini ada salah ketik juga, pintas error. Daftar ular, dia akan memanggil daftar ular. Oke, kita tambahkan titik 2 di sini. Nah, ini untuk fungsi menggambar ularnya. Selanjutnya kita buat di bawah layar fill, kita tambahkan update. Kita kasih dulu update badan ular. Selanjutnya isi shortcode-nya itu adalah memanggil kepala dengan nilai x, x, y. Dengan nilai xy, variabel yang kita panggil sebelumnya yang bernilai 0. Terus kita panggil variabel ular, append kepala. Selanjutnya jika panjang ular itu lebih dari panjang ular itu titik 2. Oke, selanjutnya ular, dia akan menghapus ekor jika terlalu panjang. Tambahkan variabel penambahan ularnya, kita buat komentar lagi, memanggil gambar ular. Memanggil gambar ularnya. Nah, di sini kita buat gambar ular kepala, bukan kepala. Gambar ular di ukuran blok dikali variabel ular yang sudah terkumpul. Selamat, untuk sementara kita sudah bisa menampilkan ularnya di dalam layar. Bisa dicoba. Nah, fitur game Snake Classic ini untuk sementara sudah ada. Mungkin bisa kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, di mana kita akan menambahkan fitur gerakan ular, makanan, terus tubuh bertambah panjang ketika makan, terus game over ketika nabrak dinding, dan game over ketika makan tubuhnya sendiri. Skor, jumlah badan, tingkat kesulitannya, atau kita bisa kembangkan lagi seperti Slither IO, jadi banyak player di dalam gamenya itu. Jadi saya sangat bangga dengan kalian semua, dan sekian kode kita bisa membuat game yang seru dan bisa dimainkan. Ingat ya, kunci belajar pemrograman adalah praktek. Jadi kalian harus praktek terus, coba modifikasi, eksperimen, dan gunakan versi kalian sendiri. Karena setiap orang itu seperti sidik jari. Setiap orang itu memiliki ciri khas dalam menulis pemrogramannya sendiri. Oke, terima kasih sudah mengikuti kelas hari ini dengan antusias. Sampai jumpa di kelas pemrograman berikutnya. Tetap semangat belajar dan jangan pernah berhenti berkarya. Selamat tinggal, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.